Hidup itu singkat, harus dinikmatin kayak es krim. Jangan astagfirullahaladzim. Dinikmatin kayak es krim. Enggak. Nih maaf ya tadi di refleksi tuh ngantuk. Ini pada saya mau mengkutip quotesnya Aleka. Trauma. Oma apa yang bisa nyanyi? Trauma irama. Karena kita juga as a human being pasti pernah lah punya pengalaman trauma apapun itu ya. Ya. Terus punya pengalaman kehilangan apapun itu juga, mau kehilangan seseorang yang kita cintai atau benda yang benar-benar kita sayangi gitu, itu kan juga sebuah kehilangan ya. Mau balik ke mana dan kenapa? Masa-masa sekolah itu menurut aku the best time sih. Pada saat itu tuh SD ya main-main aja, main sama teman, masih zaman seru-serunya. Gak mikirin takut ini. Tapi kalau sekarang udah kayak Taman Seru CGV, selamat datang di CGV, ngobrol seru bareng cast dari film yang akan membuat jutaan keluarga di Indonesia berpikir bahwa mungkin kita perlu waktu. Pasti. Tak kenal maka tak sayang, kenalkan aku host magang, namaku Jomaitimu. Di sebelah kananku sudah ada halo, aku Bima Azriel. berperan sebagai Ombak. Dan Lukman Sardi sebagai Restu. ini dia keluarga Parestu ayahnya, dan Ombak anak keduanya berarti ya? Ya, anak kedua. Anak pertamanya perempuan. Sebelum kita mulai, thank you for being here. Sama-sama bro. Terima kasih untuk kerja keras kalian sebagai ayah dan putra di film yang menurut saya rumit, pusing banget nonton trailernya. Astaga, ini ada apa lagi, Ombak. Itu nanti teman seru tungguin sampai akhir obrolannya. Kita akan mengupas apa yang terjadi di keluarga Parestu. Siap. Komet dong, Za. Editan komet boleh nggak? Nggak ya? Nih, ada di sini. Set, seperti yang Om Lukman tahu, CGV pertanyaan pertamanya tidak pernah template. Bima nih baru pertama kali nih akan kita tanya nih. Betul. Jadi aku mau nanya pertanyaan yang tidak template ini. If you could turn back time, mau balik ke mana dan kenapa? Luar biasa. Wow. Jika bisa ya. Ya, jika bisa. Tapi harus nih. Harus jawab. Waduh. Berat sih nih. Apa ya? Mungkin masa-masa SD sih. Kalau aku ya. Kalau aku masa-masa SD Seru atau ya? SD atau SMA nih, aku nggak tahu nih. Jadi masih bingung mau SMA sih nggak jauh ya dari aku sekarang. Aku masih kuliah. Tapi masa-masa sekolah itu menurut aku the best time sih. Ketika lu ya udah nggak banyak pikiran gitu menurut aku ya. Pada saat itu tuh SD ya main-main aja, main sama teman, masih zaman seru-serunya. Gak mikirin takut ini. Tapi kalau sekarang udah kayak gue mau jadi apa ya, gitu sih. Kalau gue sih. Apakah gua mau jadi anak pembangkang di rumah karena apa? Wah, ini nanti. Mas Lukman silakan, if you could turn back time. Kalau gue berharap enggak. Gue rasa buat gue tuh gue nggak mau balik lagi kemanapun itu gitu. Karena menurut gue apa yang udah terjadi sama gue ini memang udah jalannya seperti ini. Ya. Gue takut kalau gue balik lagi bisa jadi gue nggak jadi kayak sekarang ini. Ya. Gitu. Jadi gue ngerasa bahwa there's a past, banyak hal yang gue alamin, tapi gue bersyukur sampai akhirnya ada di sini. That's why gue rasa gue nggak perlu balik lagi ke sana. Apa yang di masa lampau biarlah di masa lampau. Iya betul. Berarti apakah itu hal yang dilakukan oleh Parestu? Oke, kalau misalnya Parestu sendiri, misalnya kita ngomong film Mungkin Kita Perlu Waktu ya. Ya. Di sini memang kenapa judulnya Mungkin Kita Perlu Waktu, itu banyak banget waktu buat apa gitu kan. Waktu untuk menyembuhkan diri kah, waktu untuk diem dulu, waktu untuk nangis, waktu buat bengong, waktu buat ketawa-ketawa. Itu kalau kita ngelihat Parestu bahwa dia sebenarnya juga dia tahu gue nggak bakalan bisa balik ke masa-masa di mana anak gue yang ini masih ada, keluarga masih utuh gitu. Makanya dia berusaha banget untuk
membuat ini tetap utuh nih. Jangan Keluarganya. sampai tenggelam. Karena tapi problemnya yang terjadi di film ini, masing-masing itu punya caranya sendiri, masing-masing punya tujuannya sendiri untuk menyembuhkan luka, trauma, merasa kehilangan. Satu dengan yang lain tapi tidak berkomunikasi. Jadi jalan sendiri-sendiri yang akhirnya jadi asumsi. Yang anak merasa nggak pernah didengerin, Ya. yang bapak merasa kok ini keras banget ya, gue udah ngomong baik-baik begini nggak bisa. Yang ibu merasa bahwa dia kok disalahin terus, kayak merasa disalahkan, nggak pernah diperhatiin juga, gitu loh maksud gue. Jadi itu yang Pak Restu alami di film ini gitu ya. Yes. Ombak, apa yang Ombak alami di sini? Ombak di sini sebagai remaja 17 tahun dia mengalami trauma yang sangat sangat dalam karena di satu sisi Ombak merasa dia bersalah, Ya. di satu sisi dia juga ingin dia tahu sebenarnya dia nggak salah, cuman dia disalahkan oleh banyak pihak gitu. Oke. Dan ketika dia di rumah ya dia nggak bisa berkomunikasi dengan lancar kepada orang tuanya karena merasa ya dia tidak didengarkan. Ketika di luar dia menjadi sosok orang yang bisa dibilang kurang bisa bergaul dengan orang-orang banyak karena dia merasa dia punya luka yang dalam, jadi udah susah untuk mau ini sama orang baru gitu kan. Dan itu sih sebenarnya kalau di film ini ya ujung-ujungnya balik ke komunikasi gitu. Di sini ya intinya adalah kurangnya berkomunikasi gitu. Kurangnya berkomunikasi ya. Tapi di porsinya Ombak tuh ini kerasa banget ya. Di film ini kurangnya komunikasi tuh kerasa banget. Kerasa banget karena di sini Ombak juga ya masih remaja, masih labil, masih Gen Z. Gen Z ya, masih Gen Z. Gen Z. Gen Z. Masih rentan banget gitu hatinya. Jadi dia juga bingung gitu kan. Merasa di rumah nggak diterima, merasa di Ini teman juga dia. ada yang mau datang ya? Ada yang mau datang kayaknya nih. Tiba-tiba bangkunya kosong terus tapi kayak ada orang. Iya, tapi ada orang ya. Assalamualaikum. Ini dia Tahu Tisa. nggak Om aku habis ngapain? Habis mijit. Pijet. Habis anak amat mijat. Hah? Oh geser. Demam, kamu demam aman. Demam aman. Aman. Udah lumayan. Hati yang nggak aman. Ya. Bisa udah di situ ya. Set. Jauh banget sih. Editan berasap Tisa keluar. Dar. Gitu. Teman seru CGV, kita sudah kedatangan Tisa Biani berperan sebagai Aleika yang habis refleksi di bawah. Enak banget sih. Bener ya. mesti berotot. Aleika, kita Yes. ini sebenarnya lagi ngomongin kamu. Aku sama Ombak lagi ngomongin kamu sebenarnya. Kenapa tuh? Ya tadi Ombak cerita tiba-tiba apa tadi ketemu seseorang. Iya, tiba-tiba Ombak ketika merasa di pertemanannya tidak diterima lagi Ya. atau tidak nyambung sama orang, dia bertemu dengan sosok Aleika ini. Aleika nih. Gitu. Siapakah Aleika? Kita tanya langsung Kita orangnya. tanya langsung orangnya. Aleika. Itu adalah kawan dari Ombak. Terus saya juga nggak tahu siapa-siapanya Bapak ya Pak. Nggak ada urusan. Nggak ada korelasinya. Nggak ada urusan, saya nggak tahu. Tadinya ngarepnya mungkin jadi calon menantu, tapi nggak tapi kita nggak tahu ya. Asik, ada clickbait. Terima kasih Pokoknya Tisa. nonton aja. Ya dia kawan dari Ombak yang selalu support Ombak, selalu baik sama Ombak dan selalu bisa kasih energi yang positif buat Ombak. Dan juga untuk dirinya dia sendiri. Walaupun dia punya masalah yang kita nggak ada yang tahu kenapa sih Aleika gitu bisa seperti itu. Jadi Aleika itu adalah orang yang sebenarnya puyeng juga, Puyeng juga. tapi dia membantu orang, membantu teman, Bermanfaat buat orang. bermanfaat Iya, buat orang lain. setuju. Baru pertanyaan kedua aja udah kok kayaknya nih rumit ya. Rumit nih, film yang rumit. Tapi menurut Bima nanti Om Lukman juga jawab, Tisa juga jawab. Film ini sekompleks apa sih? Sekomplek Taman Permata Buana. Bukan, Iya, komplek dong. perumahan sih. Mirip-mirip Perumahan. sih. Bukan. Belum Kaget, buka tiba-tiba kebetulan ya. bawa komplek tetangga kita. Iya ya. Kalau gue dulu kali ya. Iya boleh Om. Menurut gue ini bukan hal yang kompleks ya, karena ini terjadi dalam hidup kita sendiri gitu. Ya. Benar. Kita dalam berkeluarga tentu masing-masing keluarga punya karakternya sendiri-sendiri. Bagaimana mereka pada saat mereka sedih, pada saat mereka punya masalah, pada saat mereka happy, pasti mereka punya karakternya masing-masing. Yes. Dan bagaimana juga mereka menghadapi situasi trauma dan kehilangan. Dan menurut Yes. gue juga bukan sesuatu yang
jauh karena kita juga as a human being pasti pernah lah punya pengalaman trauma apapun itu ya. Terus punya pengalaman kehilangan apapun itu juga, mau kehilangan seseorang yang kita cintai atau benda yang benar-benar kita sayangi gitu, itu kan juga sebuah kehilangan ya. Atau memang kita pengen nih ada di posisi ini tapi nggak jadi, tapi itu jadi kayak sebenarnya kayak tujuan hidup kita gitu. Nah, jadi menurut gue ini sebuah film yang sangat sederhana dan gue rasa akan sangat mudah dicerna oleh penonton gitu, karena ini sangat kayak refleksi tentang kehidupan kita aja sebagai manusia gitu. Jadi masing-masing teman seru CGV yang nanti menonton juga pasti ada irisannya ya. Iya, karena gue juga berapa kali waktu itu pernah diputer di JAV segala macem. Banyak yang bilang merasa relate dengan kehidupannya walaupun dari sudut pandang yang berbeda-beda ya. Bagaimana mereka menyikapi suatu hal yang buat mereka itu berat gitu. Ada kan orang yang begitu dia lagi sedih malah dia berusaha untuk I'm okay, tapi dalam hatinya emang dia lagi sedih. Ada yang orang stres bawaannya mau makan, beda-beda kan. Jadi menurut gue sangat dekat dengan kita sih. Dekat dan variatif ya. Benar sih, setuju. Dan yang gue namain dikit, jadi film ini tuh bukan kita menggurui atau bikin statement nih harus begini ya. Tapi membuat pertanyaan buat orang-orang juga. Seberapa jauh kita sudah dalam berkeluarga, kita berkomunikasi. Seberapa jauh kita terbuka dengan keluarga kita. Seberapa jauh kita bisa melihat bahwa setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Itu dia jawaban dari Om Lukman. Bima mau namain? Atau Tisa mau namain? Sama sih. Kurang lebih itu sih garis besar. Udah datangnya belakangan. Sama sih. Ya udah, aku nambahin ke Om Lukman deh. Yes. Kompleks yang aku sebut tadi tuh kan menurutku karakternya Pak Restu tuh sekompleks itu ya. Om Lukman bagaimana mendalaminya? Sebenarnya sih ya ini ada, maksudnya sekompleksnya tuh gini. Gue sebenarnya ada yang dekat dengan sama gue bapak. Gue ayah dari 3 anak gue seorang suami gitu ya. Gue tentunya juga pernah mengalami trauma. Gue tentunya juga pernah mengalami kehilangan gitu ya. Itu sesuatu yang menurut gue dekat gitu. Gue pernah alami itu semua, pernah terjadi. Cuman kan ada satu hal yang gue sendiri kebayangnya nggak mau nih ada kejadian seperti ini gitu. Nah ini yang gue gue sulit juga untuk gue merasakan kehilangan seseorang yang amit-amit lah gue cintai banget lah. Let's say anak gitu. Itu kan bukan sesuatu hal yang mudah untuk gue hadapi. Tapi gue mencobanya dengan membawa unsur kehilangan gue, tapi gue coba masuk ke versi yang di film ini sendiri gitu. Tentunya ini nggak akan bisa mudah buat gue kalau gue nggak punya chemistry dengan lawan main yang lain. Terutama dengan Kasih dan Ombak sebagai anak gue. Kasih yang diperankan oleh Ine gitu. Kita ngobrol, kita bicara mengenai banyak hal gitu. Sehingga kita mempunyai sudut pandangnya seperti ini. Terutama juga yang paling penting ngobrol banyak sama sutradara. Karena kan Teddy as a sutradara dia yang nulis ceritanya, dia yang tahu film ini sebenarnya nanti gue akan bawa lebih kemana gitu. Dari hasil itulah akhirnya nanti bisa dilihat dari apa yang gue lakukan di film Mungkin Kita Perlu Waktu. Itu dia. Nanti akan terpotret Pak Restu nih di film ini. Yang tanggal berapa ini? 15 Mei. 15 Mei. Nanti kita akan Nggak ada tulisannya kita sih. nggak ada tulisan. Ada Di belakang kali. Jadi bikin deh. Aleka. Yes. Aleka tuh setisa itu nggak sih? Atau Tisa tuh sealeka itu nggak sih? Alhamdulillah sih jauh ya. jauh dari yang saya alami karena jujur bagus lagi. lebih kompleks lagi dari apa yang aku alami di kehidupan nyata, lebih luas lagi lah gitu karakternya, karena aku belum pernah jujur dapat karakter serumit Aleka di saat peran-peran lain mungkin membutuhkan konsisten dalam berakting, tapi Aleka enggak, ada beberapa perbedaan, setiap scene tuh harus beda-beda gitu. Gesturnya, karakternya, sifatnya, dalam memahami Ombak, dalam kasih respon ke Ombak gitu. Jadi
susah sih gitu jujur acting sebagai Aleika. Jadi kamu merasa tertantang ya di peran Tertuntung ini ya. lagi. Tertuntung. Tertantang tertuntung ya. Tertenteng. Tertenteng. Terus semuanya. Tertantang, tang tuh Tantang petenteng. tang yang buat itu. Ya, Ya betul. benar. Ketantang petenteng ya. Tertantang, kan? tertenteng, mondar-mandir. Heeh. Bima, Yes. Ombak ini juga, aku pertanyaannya sama kayak ke Tisa gitu. Kompleksnya tuh di mana sih karakter ini? Karena kamu marah-marah sama psikolog kamu kan. Iya. Tahu loh, semua orang dimarahin. Semua orang dimarahin ya. Marah sama orang Error. Waduh. Darah tinggi ya. Pasti. Gak ada sopan-sopannya sama sekali kamu ya? Iya kan, jawab aja, Bu. Ya, saya nggak tahu. Di sini psikolog kan anak kan? Karena Nana harusnya lebih tahu dong. Saya kan baru kenal kamu. Karena orang seperti lo, sama orang tua gue nggak ada yang ngerti. Kita harus Ombak ini ketika aku dapat pertama kali skripnya aku baca, aku ngeliat wah ini sebuah karakter yang sangat-sangat berat untuk dibawain kayaknya ya sepertinya. Terus aku coba baca skripnya, aku coba ngobrol sama Mas Teddy, ngobrol banyak sama sutradaranya, terus habis itu aku mulai cari Ombak itu sejauh apa sih sama aku gitu. Researchnya ke pantai kalau nggak salah. Apa? Iya, karena Wow, ombak. karena Pantai, ombak. Benar, ombak. karena mau ngeliatin ombak ya. Tapi kan ini rambut kamu juga berombak. Iya, Nggak harus di pantai kan? Bisa sih. cerita. Nyari ombak ya. Iya. Ya itu tadi researchnya di pantai. Terus ya habis itu aku mulai nyari-nyari kayak Ombak ini seberapa jauh dari Bima gitu ya. Ternyata pas aku lihat-lihat lagi ternyata nggak begitu jauh gitu. Meskipun leverage-nya berbeda, cuman sebagai aku dan Ombak ini umurnya nggak terlalu beda jauh gitu kan. Dan ternyata setelah aku sadar cara aku menyikapi masalah sama Ombak tuh sama gitu. Jadi meskipun leverage-nya berbeda, Ombak itu punya masalah yang lebih berat. Misalnya aku masalah lebih kecil, tapi cara kita menyikapi itu sama gitu. Jadi Ya itu. itu ada di Oh, filmnya. ada di film. Ah, terima kasih. Klik kedua. Clickbait kedua. Terus jadi bisa kita lihat nanti ya cara Ombak menyelesaikan masalahnya ya. Iya, bisa dilihat nanti di filmnya gitu. Nah, tadi aku mau Ya. terusin juga. Kamu bilang terima skrip. Kamu ingat nggak lagi di mana, lagi ngapain waktu dapat tawaran ini? Waduh. Lupa ya? Gimana Udah tuh ya? lama ya? Kalau lupa nggak apa-apa. Kita Lagi di toilet. Lagi di toilet kayaknya. lagi baca koran. Waduh. Wah, lupa lagi udah Lupa. lama banget. Boleh. Berarti aku ke Om Lukman. Om Lukman, ditawarin jadi produser dulu apa cash dulu? Jadi film ini tuh sebenarnya datang ke gue udah cukup lama. Oh. Dari berapa tahun sebelumnya. Jadi Teddy tiba-tiba, gue punya cerita ini gitu. Dan gue langsung suka sama cerita itu. Tapi waktu itu dia nawarinnya gue as a pemain. Gitu, as a pemain. Terus gue masih bekerja di salah satu perusahaan media. Gue mencoba untuk melakukan itu. Tapi ada beberapa pilihan yang belum bisa dilakukan akhirnya. Sampai akhirnya gue memasuki ke fase baru dalam hidup gue udah nggak kerja lagi di situ. Tiba-tiba Teddy balik lagi dengan cerita itu gitu kan. Wah, gue bilang, ini kayaknya sekarang kita bisa lanjutin nih gitu. Nah, kebetulan gue juga as a producer juga akhirnya pada saat itu kan, karena gue udah bikin kayak ya gue bekerja sendiri akhirnya kan bersama juga teman-teman Adia Pictures. Akhirnya kita jalanin yuk gitu. Terus teman-teman di Adia Pictures juga merasa film ini bagus nih kalau kita buat yuk gitu ya. Ya udah kita bareng jalan. Jadi sebenarnya bukan film ini tuh prosesnya cukup panjang kalau bisa dibilang, nggak yang datang terus Langsung. bikin gitu. Kayak gitu. Banyak hal yang dipertimbangin juga ya Iya, sampai tapi bisa sekarang. secara personally dari awal gue terima cerita ini, gue udah sangat suka. Gitu. Jadi suka dan ketemu lagi gitu di kemudian hari. Jadi emang meant to be. Emang Jodoh. meant to be. Itu dia. Dan apakah Aleika dan Ombak meant to be? Nah, Saksikan di Aleika. bioskop. Benar sekali. Aleika dan Ombak main basket. Bukan main to be. Benar. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jawab masing-masing ya. Tisa belum ditanyain. Hah? Tisa belum ditanyain. Enggak, aku Tisa maunya tanya barengan apa? jawab. Udah gitu tadi. Oh ya udah. Terima skrip di mana? Oh, di basket di mana? Iya benar. Ingat nggak Tisa? Di mana ya? Kayak Tuh kan. di. Jadi refleksi juga lagi. Soalnya aku tuh kalau nggak syuting refleksi kerjaannya. Enggak. Lagi Bingung ngecek. juga Kak, aku udah lupa jujur. Tapi yang jelas hampir sama kayak cerita Bima sih gitu. Waktu pertama kali dapat skripnya,
wah langsung say yes karena udah tahu project ini dari judulnya aja, dari konsepnya aja, dari tim produksinya aja udah wah menarik nih. Apa salahnya kalau nggak kita langsung Apa salahnya nggak gitu. tidak kita coba ya? Iya. Oke, ini wah Bima lagi. Gimana lagi? Bima. Emang kamu di sini, gak maksudnya kalau di trailer sih emang aku ngeliat salah satu line kamu adalah kamu nanya ke Aleka, kalau ada apa-apa kamu cerita ke aku kan. Oh itu bukan. Itu lainnya Restu Kekasih. Kamu pasti cerita sama aku kan? Oke. Kamu Maafkan kamu saya. ada apa-apa, Saya salah. Hup. kamu bakal ngomong ke aku kan? Nah. Oh itu Itu line Malaika jangan-jangan. Enggak, ke Kekasih. bukan nyokap dong. Ada apa? Beda dong, Restu beda sama ya. Aleka. Ya, kelihatannya aja ya dari trailernya Ombak nih anak yang pendiam di film ini. Bener apa enggak? Sulit nggak sih meranin karakter yang lebih banyak diamnya? Kalau dibilang sulit kalau pendiamnya ya sebenarnya enggak sih, karena aku juga di dunia nyata enggak yang se-extrovert itu sih. Dan aku memahami kenapa Ombak ini pendiam gitu. Maksudnya pasti ada alasannya. Di yang sebelum-sebelumnya ya Ombak ini memiliki trauma yang dimana kalau dia cerita ke sini, merasa nggak diterima, ya lebih baik gue pendem sendiri gitu. Sampai akhirnya di film ini dia udah sakit atau susah dipendam sendiri, akhirnya dia coba ke psikolog gitu. Dan ya nanti kalian bisa lihat sendiri di filmnya psikolognya seperti apa, apakah bisa membantu Ombak apa enggak, lihat di filmnya aja deh. Gitu. Asik klik berketiga. Om Lukman, sekarang ke Om Lukman. Yes. Trauma apa enggak? Trauma apa yang kayak tebak-tebakan ya? Iya. Trauma apa sih Om Lukman? Trauma apa yang bisa nyanyi? Trauma irama. Trauma apa yang biskuit? Ya, jangan sponsor. Sponsor ya, lupa deh. Keenakan Masuk boleh. gratis nggak apa-apa. Besok bayar tapi gratis. Om Lukman, tadi kan di awal kita ngobrol-ngobrol, Om Lukman sempat mention trauma yang dialami, baik Pak Restu, Ibu Kasih gitu. Teman seru sejivi itu bakal ngerasain traumanya siapa lagi sih di sini gitu? Kayak apa sih menjalani trauma, live inside a trauma gitu? Ya, kan dengan karakter yang ada di sini kan sentralnya ada di keluarganya Pak Restu kan, dengan Ombak, Pak Restu dan Kasih. Di luar itu ada Aleka juga yang punya trauma sendiri, yang walaupun ini lebih kompleks lagi gitu ya. Nah kalau misalnya dari Kasih sendiri, istrinya kan, dia kan seorang ibu yang tentu juga punya trauma yang luar biasa, dia kehilangan anak perempuannya gitu. Kedua, yang tentu dia juga akhirnya merasa menjadi orang tua yang nggak baik gitu. Harusnya gue bisa begini, harusnya bisa begini, bisa begitu. Akhirnya ada menyalahkan diri sendiri, yang reaksinya juga akhirnya menyalahkan situasi, menyalahkan Ombak, yang semuanya jadi complicated di kepalanya dia. Sedangkan berbanding terbalik dengan Pak Restu menyikapinya. Kalau Pak Restu menyikapinya, dia berusaha, ya dia ada masalah itu, cuma kadang-kadang dia denial gitu. Karena denialnya ini jadi kayak ngerasa, lo kok kayak nggak merhatiin bahwa ini ada hal-hal ini sih gitu. Tapi sebenarnya dia juga ngalamin trauma yang luar biasa. Cuman dia ngerasa sebagai kepala keluarga, gue nggak bisa nih menunjukkan kelemahan gue, karena kalau nggak nih kapal kita tenggelam nih. Walaupun dia juga akhirnya dia ngeluarin unek-unek ada di bagian di situ kan, dia ngeluarin unek-uneknya walaupun juga nggak full gitu. Jadi karakter Pak Restu tuh menurut gue unik, kayak di tengah gitu, kayak ke Ombak sebenarnya apa yang dia omongin bener tapi caranya salah gitu kan. Ke Kasih dia ngomongnya begini tapi tanggapan Kasih ternyata berbeda gitu. Jadi serba salah jadinya. Dengan ditambah lagi dia trauma juga kehilangan anaknya gitu. Jadi situasi trauma yang dipotret di sini tuh lumayan kebagi rata ya. Iya kebagi rata, karena kan tiap orang handle trauma atau kehilangan punya caranya masing-masing. Masing-masing. Ya itu tadi, cuman menurut gue menariknya di sini digambarin. Lu nggak punya cara masing-masing, harusnya lu punya komunikasi juga. Iya. Berkomunikasi, nggak akhirnya stuck with begini gua, ini gua, nggak ada komunikasi di keluarga, akhirnya semua berasumsi ini begini, ini begini. Iya.
Padahal belum tentu juga gitu Belum kan. tentu juga. Karena nggak dikomunikasikan Yes. gitu. Benar. Ini dia. Aleka, tadi kan Pak Restu sempat mention kamu, dia juga punya traumanya tersendiri. Apakah, ini nanti Om Lukman sama Bima juga boleh ikutan jawab ya. Apakah 5 stages of grief yang kayaknya ini cukup jadi tema ya, 5 stages of grief betul. ini di film Mungkin Kita Perlu Waktu. Aleka ngalamin juga pasti. Pasti dong. Kamu apakah kamu kerasa nggak lima-limanya di film ini? Kerasa nggak ya? Iya, bagus. Emang itu tujuan Kerasa nggak ya? respon itu. Nonton aja. Bagus. Karena karakter Aika menurutku sangat-sangat membuat orang tuh penasaran sih gitu. Jadi Wah, dia nggak bisa langsung- banyak di-share, langsung tapi yang Bima jelas manggut-manggut. intinya itu. Iya. Bima langsung manggut. Jadi Aleka adalah sebuah karakter yang Mangut lele emang enak. Bukan. Apa tuh? Mangut lele makanan kan lu mangut-mangut. mangut. Iya. Om Lukman. Bapak-bapak banget Gen Z ya. nggak tahu nih Nggak, mangut so- lele. Tahu. Tahu dong. Tahu. Om Lukman boleh tambahin ditonjolin banget ya 5 stages of grief. Yes, di sini of course. Karena temanya sebenarnya ke situ gitu. Gua ngelihat juga waktu Teddy nulis ini tuh dia benar-benar pengen gambarin secara apa ya, real tentang situasi-situasi itu gitu. 5 stages of grief gitu. Yang akhirnya gini loh, film ini tuh bisa dibilang kompleks tapi sederhana. Masa? Iya kan? Masa dari Sederhana, bukan film yang berusaha untuk Iya. wah ini begini, enggak. Tapi dialog-dialognya pun dialog-dialog yang sangat respon orang biasa. Kalau orang gini, ini gini, orang ini gini. Itu yang sangat menarik buat gue sehingga berasa juga 5 stages of grief-nya dari masing-masing gitu kan. Nah menurut gue kan kita di era sekarang ini tuh Gen Z itu juga sangat aware dengan hal seperti ini kan. Beda sama zaman dulu masa gue gitu. Kayaknya boro-boro kita tahu mental health, healing lah apa. Nggak ada tuh. Nggak ada mikir-mikir. Nah yang sekarang tuh mereka sangat aware terhadap hal ini. Termasuk juga para orang tua juga aware dengan hal ini. Dan mereka tuh cukup terbuka untuk ngomongin ini. Nah ini yang buat gue menarik. Yang juga digambarin di film ini. Terbuka tapi juga di satu sisi keluarga ini memang agak beda nih. Maksudnya karena masing-masing punya pikirannya masing-masing. Sebenarnya tuh kayak misalnya Restu aja. Dia tuh cuman takut salah ngomong juga gitu. Iya. Kalau gue salah ngomong nih Nanti gimana berantakan ya? nih. Ya. Padahal belum tentu juga kalau dia ngomong itu dia salah. Makanya tadi itu Om Lukman sempat mention komunikasi aja gitu intinya ya. Kita masuk ke Pamungkas ya, Bang Eja ya. Ke Bambang Pamungkas ya. Atau G. Oke, G Pamungkas. Pamungkas. Pertanyaan Bambang Pamungkas. Ini bener nih ya. Bener ya? Oh, yang ini kan. Oke ya. Ini pertanyaan penutup. Tapi bentuknya bukan pertanyaan. Tapi kasih kata-kata yang diawali dengan hidup ini singkat. Contoh nih ya, hidup terlalu singkat untuk terus bersedih. Hidup itu singkat kalau... Oke, silakan mikir dulu. Udah promo terakhir hari ini, mereka capek sekali teman seru CGV, tapi tetap kita suruh mikir di sini. Udah dari yang paling cantik di tongkrongan kita, yang habis refleksi, Aleka duluan. Bahas terus. Seperti quote Aleka, hidup itu singkat, harus dinikmatin kayak es krim. Jangan astagfirullahaladzim. Dinikmatin kayak es krim. Kok, nih maaf ya tadi di refleksi tuh ngantuk. Ini pada saya mau mengkutip quote-nya Aleka. Iya kan tuh Coach Aleka kan. Iya. Kata Aleka, hidup itu singkat. Kayak es krim aja, harus dinikmatin sebelum lumer. Nah, itu bukan quotes Tisa ya, itu Ya, quotes Aleka. dari Aleka ya. Oke. Bim, duluan. Boleh. Apa Para ya, terakhir. aku singkat aja sih kayak. Asik. Mungkin wakili ombak juga sih. Hidup terlalu singkat untuk memendam semuanya sendiri.
Lu pada serius-serius banget sih. Gak sesuai Wah, dengan filmnya karakter. juga serius Om. Tapi karakternya kasih. Hidup itu terlalu singkat. Jadi hit tersing. Singkatan kan. Hidup terlalu singkat. Hit tersing. Astagfirullah. Ya Ditutup dengan bagusnya kata Terlalu serius banget. Bapak-bapak. Hidup Setuju. terlalu singkat. Ya udah Hidup gitu aja. terlalu Ya udah singkat. gitu aja. Betul. Gitu. Ya Hit sudah. tersing. Sudah nih kita closing ya. Terima kasih sekali Sama-sama. lagi. Terima kasih sekali Reza, lagi. terima banyak, kasih Om. sudah join. Terima kasih kakak-kakak yang bertugas di belakang, segenap kru yang bertugas. kasih. Kakak yang di situ juga nggak kesorot tapi. Makasih ya. Subscribe ke YouTube-nya CGV menuju 1 juta subscriber. Wey. Iya, meskipun baru 200 tapi boleh dong road Lo harus Bisa, semangat bisa, dan benar. bermimpi boleh Oke, dong. kita perlu waktu juga menuju nih 1 juta penonton. Amin. Ya. Amin. Lagi tayang soalnya nih Belum, Apa nih? iya sih. filmnya. Kita Jadi tayang. sekarang 900.000 penonton. Yes. Makasih ya guys Oke. udah nonton. Malah nih tadi berapa menit lalu? 910. 910 kan? Wah gila sih. Selamat, terima kasih. Terima kasih lah. Yaudah. Gua nungguin Thank you. Sudah lagi. Thank you. Sret, running text gitu, Adia Pictures, tayang tanggal set, kita juga insert gitu. Jek. Lanjut pura-pura ngobrol. Blur tiba-tiba. Blur. Nama band ya? Blur. Iya. Ajakan tayang. Nah, ini baru ajakan tayang yang resmi. Hai teman Yang suruh lagi demam. CGV. Kita mau ngucapin. Kok mau Oh ngucapin sih ya. Wah, gak apa-apa. Aduh, agak Lagi sakit demam, ya, Om. sakit Lagi ya. demam, aman aja. ngucapin? Ulang. Hai teman suruh CGV. Kita mau bilang buat jangan lupa nonton film Mungkin kita kita perlu perlu waktu. waktu. tanggal berapa sih guys? 15 Mei 2025. Yes. Nontonnya di mana? Di CGV dong. Yo. Asik. Sisa yang sayang tuh yang tadi tau, yang pertama.